Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Dan kami sudah tiba di hari Jumat, sungguh luar biasa, di mana kita sudah dapat belajar beberapa hal tentang 3:16, yaitu firman Tuhan yang dituliskan ya di dalam beberapa buku di dalam Perjanjian Baru yang kita sudah bahas, yaitu Yohanes 3:16, Lukas 3:16, Matius 3:16, dan 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. Dan yang 1 Yohanes 3 ayat 16 kita bahas tentang satu kewajiban untuk kita benar-benar menyerahkan nyawa kita. Ya, kita menyerahkan nyawa kita bagi orang lain yang belum kenal Yesus. Ya, supaya mereka juga dapat mengenal Yesus Kristus. Karena begitu besar Allah terhadap seluruh dunia. Dia karuniakan anaknya Yesus Kristus satu-satunya, ya, yang turun ke bumi. Untuk apa? Untuk menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib, supaya tidak ada seorang pun yang binasa, asal kita percaya kepadanya. Nah, hari ini saya ingin berfokus kepada 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Sekali lagi 3:16. Ya, dalam 1,5 minggu ini kita terus akan berfokus kepada beberapa ayat ini. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan begini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Nah, apa yang dimaksud? Anda dan saya, begitu kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami bukan miliknya sendiri lagi. Ya, tubuh ini dari awalnya sudah diciptakan oleh Bapa di surga. Pada waktu kita masih di rahim, Tuhan yang membentuk kita. Ya. Mungkin Anda tidak senang Anda lahir karena satu dan lain hal. Tapi Anda harus ingat bahwa tubuh yang Anda miliki adalah miliknya Tuhan. Tuhan berikan kepada kita untuk kita pakai setiap hari, ya, untuk kita lakukan apa yang kita perlu lakukan. Tapi lebih daripada itu, kita sadar bahwa tubuh ini adalah bait Allah. Anda dan saya adalah bait Allah. Kami sudah menjadi gereja. Menjadi rumah di mana Tuhan tinggal. Atau rumahnya Tuhan. Jadi kalau kita harus membangun rumah Tuhan, kita harus membangun dirinya. Di dalam Wahyu dikatakan bahwa mempelai wanita harus mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus. Di mana Yesus akan datang di atas awannya untuk menjemput mempelainya. Yaitu orang-orang yang benar-benar mengikuti Yesus Kristus. Nah, kalau kita sudah sadar bahwa tubuh kita adalah bait Allah, ya, apa yang kita sudah lakukan dengan bait Allah? Kita harus mempertanggungjawabkan. Jadi untuk itu saya ajak Anda untuk disadarkan kembali bahwa Roh Kudus, Roh Allah, tinggal di dalam diri kita. Ingat, firman Tuhan berkata bahwa Yesus naik ke surga. Ya, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat. Ya, supaya kita memperoleh rumah nanti. Tempat tinggal, ya, dalam tanda kutip. Ya, yang kedua, Tuhan Yesus naik ke surga, ya, supaya Roh Allah diutus. Jadi pada waktu Yesus naik, ya, apa yang terjadi? Kita lihat, murid-muridnya menunggu sesuatu yang dijanjikan pada waktu sebelum Yesus mati di kayu salib. Dan sesudah Yesus bangkit, Yesus sekali lagi berkata bahwa akan mendatang roh, akan datang satu kuasa yang akan membuat mereka menjadi saksi di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita benar-benar disadarkan, ya, bahwa pada waktu Yesus sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, bersyafaat untuk Anda dan saya. Di situ juga
Dia turunkan Roh Kudus untuk tinggal di bait Allahnya, yaitu di dalam diri kita. Kenapa Roh Kudus dikirim? Supaya dia mengajar kita. Kenapa Roh Kudus dikirim? Supaya dia memberitahukan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Ya, kenapa Roh Kudus dikirim? Supaya dia ingatkan kita terus firman Tuhan. Supaya setiap kali kita mengalami tantangan atau ada pencobaan yang datang, kita dapat menyampaikan seperti Yesus lakukan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan yang melawan daripada pencobaan-pencobaan yang kita hadapi. Jadi ini sesuatu yang sangat amat penting untuk kita sadari bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita. Ya, dia akan menegur kita, dia akan memuji kita, dia akan memberitahukan segala sesuatu yang kita lakukan baik dan buruk, benar dan tidak benar. Untuk itu Bapa dan Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita izinkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Mari kita izinkan untuk Roh Kudus berbicara kepada kita. Ya, seringkali kita tidak sadar bahwa suara yang ada di dalam hati kita. Ya, seringkali orang bilang, wah ada suara dalam hati. Ya, seringkali justru itu Roh Kudus. Justru itu Roh Allah, Roh kebenaran yang Tuhan utus untuk menjaga kita, untuk melindungi kita, untuk menyertai kita. Cuma masalahnya banyak orang tidak tahu bahwa mereka sudah memiliki Roh Kudus. Makanya kita harus belajar lebih banyak lagi supaya kita dapat melangkah di dalam seluruh aspek yang Tuhan sudah tunjukkan dalam firman-Nya. Ya, jadi sekali lagi tubuhku adalah bait Allah. Dan Roh Kudus tinggal di dalamnya. Wow, kita manusia yang luar biasa loh sekarang ini. Kalau kita sudah terima Yesus. Kalau kita sudah mengalami lahir baru. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Kita nggak perlu minta-minta. Roh sudah ada. Makanya bangkit. Ya, biar rohmu menyala-nyala melayani Tuhan. Hari-hari ini kita dikasih kesempatan berulang kali untuk semakin serius, semakin sungguh-sungguh, semakin benar di hadapan Tuhan. Karena Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami bersyukur dan muliakan Engkau Tuhan. Kami berterima kasih bahwa hari ini pun Engkau tetap sadarkan kami Tuhan. Bahwa tubuh kami adalah bait Allah. Dan bahwa Roh Kudus sudah tinggal di dalam bait Allah. Begitu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus diutus untuk tinggal di dalam diri kita. Mari kita bangkitkan roh kita. Supaya roh kita menyala-nyala dalam seluruh aspek kehidupan kami. Baik dan tidak baik. Enak dan tidak enak. Dalam keadaan apapun Bapa, kami tetap dapat dipenuhi dengan buah roh. Supaya kami tetap berjalan bersama-sama dengan Engkau. Melakukan perkara yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat. Anda adalah bait Allah. Roh Kudus tinggal di dalam Anda. Ya, saya berdoa supaya benar-benar berkat dari Allah. Kasih sempurna di dalam Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan Roh Kudus yang ada di dalam Anda. Ya. Benar-benar semakin kuat. Semakin berjalan. Semakin sungguh-sungguh bersama dengan Anda. Ya, kiranya Tuhan benar-benar memberkati Anda. Ya. Mari maju terus bersama Yesus. Dan sampai ketemu besok. Shalom.